Dalam dunia bisnis syariah, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dibangun atas dasar kepercayaan dan prinsip amanah. Namun, bagaimana jika dalam pelaksanaannya terjadi sengketa? Dalam video ini, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi di luar pengadilan. Adegan 1. Pembukaan dan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ini mau melakukan mediasi ya. Betul Pak. Sebelumnya Bapak Ibu izinkan perkenalkan nama saya Muhammad Ismail SMA selaku mediator yang ditunjuk dari PT Event Organizer untuk melakukan mediasi pada hari ini. Mungkin sebelumnya untuk itu saya izin mengkonfirmasi untuk perkenalan dari masing-masing para pihak. Mungkin dari pihak di sebelah kiri saya tadi. Baik Bapak, perkenalkan saya Ahmad Sustio selaku manajer keuangan Bank Jaya Syariah dan rekan saya. Perkenalkan, saya Rizkian Pabilatul Fitrah, SH selaku kuasa hukum Bank Jaya Syariah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan selaku Direktur Utama dari PT Gemilang Event Organizer dan rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan semuanya, nama saya Andantu Solihah sebagai manajer keuangan dari PT Gemilang Event Organizer. Dan saya Muhammad Al-Adwa, di sini saya sebagai kuasa hukum dari PT Gemilang Event Organizer. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah memperkenalkan dirinya. Sebelum kita memulai proses mediasi pada hari ini, izinkan saya menjelaskan beberapa hal penting yang menjadi dasar pelaksanaan pada mediasi hari ini. Sebagaimana mediasi ini berjalan diatur sesuai dengan prinsip peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, di mana saya sebagai mediator bertugas membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memiliki kewenangan untuk memutus ataupun memaksakan suatu penyelesaian kepada para pihak. Dalam proses ini, izinkan saya sebagai pihak yang netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dari pihak event organizer maupun dari pihak PT Bank Syariahnya. Tugas saya di sini adalah memfasilitasi komunikasi, membantu mengintegrasi kepentingan antara kedua pihak yang telah hadir, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang dapat diterima bersama pada hari ini. Saya juga perlu menegaskan bahwa seluruh proses mediasi pada hari ini itu kita sifatkan rahasia, dan segala pernyataan yang telah dibawa maupun dokumen serta usulan ataupun informasi apapun yang telah disampaikan di dalam forum mediasi ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum lainnya tanpa persetujuan kedua belah pihak. Maka dari itu saya mengharapkan seluruh para pihak pada hari ini mengikuti proses mediasi dengan itikat baik, saling menghormati, memberikan kesempatan berbicara secara bergantian, dan menghindari interupsi yang tidak perlu agar proses mediasi dapat berjalan secara tertib dan adil. Dan saya harapkan dalam proses mediasi nanti, apabila diperlukan, saya dapat melakukan pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah ataupun kaus-kus dengan masing-masing pihak untuk menggali kemungkinan penyelesaian sengketa secara lebih luas. Apakah seluruh pihak dapat memahami penjelasan yang saya sampaikan? Jika hal atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Baik Bapak, kami berdua memahami dan bersedia untuk mengikuti proses mediasi dengan itikat baik. Baik Bapak, dari pihak kami juga memahami dan bersedia untuk mengikuti rangkaian dari mediasi ini. Oke, baik, terima kasih. Dengan demikian proses mediasi secara resmi saya mulai, dan saya persilahkan kepada pihak Bank Jaya Syariah untuk menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi dasar sengketa ini. Adegan 2. Penyampaian posisi para pihak. Baik Bapak, dari PT Bank Jaya Syariah memberikan pembiayaan modal pada PT Gemilang Event Organizer
Namun pemberian modal dari PT Gemilang Event Organizer tidak sesuai dan terjadi keterlambatan pemberian modal kepada pihak bank, Bapak. Nah, di sini tuh kami menghendaki adanya kepastian hukum dan pengembalian dana yang telah diberikan, Bapak, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya saya persilakan kepada pihak Gemilang Event Organizer untuk menjelaskan. Bapak, dari kami itu tidak pernah ada niatan sekali untuk melanggar akan perjanjian tersebut. Akan tetapi kondisi bisnis kami saat ini itu sangat berat dan penuh tantangan. Lalu penggunaan data tambahan juga dilakukan untuk keberlangsungan acara agar tidak terjadi kegagalan begitu. Klien kami awalnya memiliki niat itikat baik untuk melakukan pembayaran hal tersebut secara bertanggung jawab, Bapak. Tapi pada dasarnya karena adanya keperluan mendesak lainnya seperti itu. Tetapi niatnya tetap seperti yang sama untuk mengembalikan dana secara bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih kepada para pihak telah menjelaskan penjelasan yang saya inginkan, dan untuk menggali lebih jauh terkait kepentingan masing-masing para pihak, saya akan melakukan sesi kaukus ataupun pertemuan terpisah antara kedua pihak. Seperti itu. Baik, Bapak. Untuk itu apa sih sebenarnya kepentingan utama yang ingin dicapai pihak bank? Oke, baik. Mungkin sesi kaukus ini dimulai dari pihak bank syariah terlebih dahulu, dan dari pihak Gemilang Event Organizer dipersilakan untuk keluar ruangan terlebih dahulu. Terima kasih. Adegan 3. Kaukus dengan pihak Bank Jaya Syariah. Baik, kita bertemu lagi. Kali ini kita di sesi kaukus dari PT Bank Jaya Syariah. Sebenarnya kepentingan apa sih yang ingin dicapai dari pihak bank? Baik, Bapak, kami hanya ingin membutuhkan pengembalian modal dan kepastian dari pihak event organizer, Bapak. Baik, di sini kami bisa saja membuka ruang perdamaian apabila terdapat itikat baik dari pihak organisasi. Oke, baik. Setelah mendengar penjelasan itu, saya ingin mengonfirmasi dan bertanya bahwa apakah pihak bank memberikan terkait restrukturisasi pembayaran? Bisa dijawab terlebih dahulu. Betul, Bapak, kami dapat mempertimbangkannya apabila dari pihak event organizer terdapat jaminan yang memadai. Oke, baik. Terima kasih atas keterbukaannya. Kita cukupkan dari kampusnya, dan boleh untuk Bapak Ibu dipersilakan meninggalkan tempat ini. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Adegan 4. Kaukus dengan pihak PT Gemilang Event Organizer. Oke, baik. Silakan masuk, Bapak. Silakan duduk. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari PT Organizer yang udah datang dan menyempatkan bertemu saya pada sesi kampus hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya ingin mendengar kepentingan dari PT Gemilang Event Organizer. Hal apa sih yang ingin dipertahankan sebenarnya dari kepentingan PT Gemilang Event Organizer dalam permasalahan ini? Kami ingin mempertahankan reputasi perusahaan kami, dan kami juga akan menyicil keuangan tersebut secara berkala. Karena kondisi keuangan perusahaan juga mulai membaik, Bapak, jadi kami butuh waktu untuk menyesuaikan arus kas. Tanggapan saya selaku kuasa hukum PT Gemilang Organizer, saya berharap ternyata Ibu tidak lanjut kepada ranah pengadilan.
karena akan berdampak buruk ke depannya untuk keberlangsungan PT kami. Oke, terima kasih telah menjelaskan, dan saya rasa sudah cukup untuk penjelasannya, bahwa tadi dijelaskan juga dari pihak inilah yang organizer siap untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban kepada Bank Syariah secara bertahap. Baik, cukup informasi yang telah disampaikan. Saya akan membantu menemukan dan membantu titik temu dari kedua belah pihak. Oke, cukup. Baik, terima kasih Pak. Adegan 5. Puncak konflik. Mari para pihak silakan masuk ke tempat yang sudah disediakan. Permisi Pak, ya mari silakan langsung duduk ya. Oke baik, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya atas keterbukaan dari kedua belah pihak di sesi kampus. Dan setelah saya menganalisis, saya melihat adanya peluang penyelesaian di kasus ini. Tetapi sebelum kita bahas pada hal tersebut, saya persilahkan apabila masih ada yang mau disampaikan antara kedua belah pihak. Mungkin saya persilahkan dari pihak Bank Syariah. Baik Bapak, kami harus menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada keterlambatan pembayaran, namun pada penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, Bapak. Mungkin bisa dijawab. Itu bukan penyalahgunaan dana. Dana tersebut tetap digunakan untuk kepentingan proyek ini. Maaf Bapak sebelumnya, berdasarkan laporan audit internal kami, di sini tuh terdapat pembayaran kepada vendor lama, yang mana tidak tercantum dalam proposal pembiayaan kami seperti itu. Kalau vendor itu tidak dibayarkan, seluruh acara itu bisa berhenti. Nah, justru kami itu berusaha menyelamatkan acara tersebut untuk kepentingan bank juga. Tetapi keputusan itu tanpa persetujuan kami. Situasi saat itu sangat mendesak Pak, jadi kami harus bertindak cepat. Mohon maaf Ibu, tapi keadaan mendesak itu tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi akad, jadi tidak seperti itu. Kami keberatan apabila klien kami dianggap melanggar akad. Bank telah dirugikan akibat keputusan sepihak oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan setiap risiko dianggap pelanggaran, lalu apa makna akan mendorobah dalam pembagian risiko ini? Yang kami persoalkan adalah kurangnya transparansi dari pihak Bapak Ibu. Sabar Pak, sabar. Mohon kembali. Saya mengingatkan lagi bahwa forum ini bukan untuk forum saling menyalahkan. Baik Pak, Forum ini tuh ruang untuk mencari solusi. Artinya kalau kita saling emosi, solusi ini tidak akan ketemu. Baik, mohon maaf. Baik Pak. Apabila mediasi ini gagal, maka kita harus menulis penyelesaian sengketa yang lebih panjang. Itu akan merugikan kedua belah pihak, dan belum tentu juga penyelesaian tersebut menghasilkan keuntungan dari kedua belah pihak. Seperti itu. Dapat dipahami? Pada pihak bank, saya memahami bahwa memang yang dibutuhkan adalah kepastian pengambilan modal dan kepastian pelaksanaan prinsip amanah. Betul Bapak. Tapi dari bagaimana bisnis, saya memahami bahwa menghadapi tekanan bisnis memang terkadang kita mempertaruhkan keberlangsungan usaha. Nah, tetapi saya ingin bertanya, apakah pihak Bank Syariah masih menginginkan pengambilan dana dan hubungan bisnis yang tetap baik? Tentu Bapak. Nah, sebaliknya kepada pihak yang organizer, apakah ingin menyelesaikan kewajiban dan mempertahankan reputasi perusahaan? Tentu Pak, kami sangat menginginkannya untuk mempertahankan reputasi perusahaan. Nah, artinya seperti itu, maka kita dapat simpulkan kita berhenti untuk mempertentangkan tentang hal yang sudah lewat. Nah, ini kita untuk mulailah kita katakan lagi untuk merancang solusi depan seperti apa. Seperti itu. Baik Bapak, kami setuju Bapak. Oke. Adegan 6. Negosiasi. Oke baik para pihak,
setelah saya mendengarkan sesi fokus sebelumnya telah berdiskusi, saya melihat bahwa terdapat peluang penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan mungkin ada yang ingin ditawarkan oleh pihak event Gemilang Organizer kepada PT Bank Indonesia. Silakan disampaikan. Kami menawarkan pembayaran awal sebesar 1 miliar rupiah dalam jangka waktu 30 hari setelah kesepakatan ini ditandatangani. Bagaimana dengan sisa kewajiban yang masih ada? Mungkin dari kami mengusulkan pembayaran bertahap selama 12 bulan. Jika seperti itu Ibu, kami meminta adanya laporan keuangan berkala dan jaminan tambahan sebagai bentuk komitmen antara pihak Bank Jaya dan event organizer seperti itu. Pada dasarnya kami menerima usulan yang Bapak Ibu usulkan sebelum ini. Apakah pihak bank dapat menerima skema tersebut? Kami setuju, Bapak. Baik, dengan demikian kita dapat melanjutkan kepada perumusan kesepakatan perdamaian dari kedua belah pihak. Adegan 7. Penyusunan kesepakatan damai. Oke, baik, saya ingin bacakan hasil kesimpulan dari musyawarah negosiasi ini. Bahwasanya kesepakatan damai itu menghasilkan yang pertama, PT Gemilang Event Organizer mengakui adanya keterlambatan pengembalian modal pembiayaan mudharabah kepada PT Bank Jaya Syariah. Yang kedua, PT Gemilang Event Organizer akan melakukan pembayaran awal sebesar 1 miliar paling lambat 30 hari sejak penandatanganan kesepakatan damai. Yang ketiga, sisa kewajiban akan dibayarkan secara bertahap selama kurun waktu 12 bulan sesuai jadwal yang disepakati para pihak. Yang keempat, PT Gemilang Event Organizer wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada Bank Jaya Syariah selama masa pembayaran berlangsung. Yang kelima, Bank Jaya Syariah juga harus memberikan restrukturisasi pembayaran sepanjang PT Gemilang Event Organizer melaksanakan kewajibannya dengan iktikat baik. Yang terakhir, para pihak sepakat tidak melanjutkan sengketa ke pengadilan selama isi kesepakatan dijalankan. Dan yang ketujuh, apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan damai ini, para pihak sepakat menyelesaikannya melalui arbitrase syariah. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bapak. Dan dapat disepakati? Siap, sepakat, Pak. Adegan 8. Penutup. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan penuh dinamika, para pihak alhamdulillah berhasil mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah para pihak sendiri dan bukan keputusan dari saya. Saya mengapresiasi itikat baik serta keterbukaan yang telah ditunjukkan oleh kedua belah pihak selama proses mediasi berlangsung. Kami berterima kasih juga kepada Bapak atas segala bantuannya dan berharap kesepakatan ini dapat dijalankan dengan baik oleh para pihak. Dan dari kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak bank yang masih memberikan kami kesempatan kepada perusahaan kami untuk menyelesaikan kewajiban kami. Sama-sama, Bapak. Oke, dengan demikian untuk menutup mediasi hari ini, alangkah baiknya kita saling berjabat tangan agar meningkatkan lagi silaturahmi dan kerjasama antara kedua belah pihak depannya menjadi lebih baik. Saya doakan apapun yang terjadi dan hasilnya hari ini menjadi keberkahan dan kelancaran dan memberikan keuntungan ke kedua belah pihak depannya. Dengan demikian, saya nyatakan proses mediasi telah selesai dan ditutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui proses mediasi, Bank Jaya Syariah dan PT Gemilang Event Organizer berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah, iktikat baik, dan penghormatan terhadap akad syariah dapat menjadi sarana efektif dalam
menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur litigasi. Kesepakatan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga hubungan bisnis serta mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.